Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami pada ruang kolaborasi topik 6, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Vika Nanda Putri, 2. Dela Ersalina, 3. Adila Nurul Husna, 4. Marheni Pratiwi, 5. Niken Kusumastuti, 6. Sofia Izatuniswah, 7. Rima Rismayaningsih. Adapun 5 kasus pada pokok pembahasan kali ini. Kasus 1. Ilustrasi 1. Buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya, rujukan, untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuannya spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2. Buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran, tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Kasus 2. Ilustrasi 1. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian untuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik namun masih terkait erat konten buku teks. Kasus 3. Ilustrasi 1. Buku teks digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Kasus 4. Ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Kasus 5. Ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan berdasarkan dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi 2. Buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal, tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Adapun penyelesaian pada kasus 1. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jawaban dari kelompok kami yaitu, ilustrasi yang sering kelompok kami gunakan yaitu ilustrasi 1. Hal tersebut karena pengertian dari segi bahasa, buku teks yang juga dikenal sebagai buku pegangan yang berarti sebagai pedoman rujukan dalam pembelajaran. Buku teks menyediakan informasi yang terstruktur dan mendalam tentang materi tertentu, serta dapat membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan buku teks, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan peserta didik dapat memperdalam pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sesuai dan cocok dengan peserta didik pada masa kini yaitu ilustrasi 1, yang menunjukkan 3 kata kunci yaitu 1. Sebagai rujukan dan landasan dalam pembelajaran. 2. Terdapat tujuan yang spesifik. 3. Memuat hasil belajar. Contohnya, ilustrasi 1 dapat ditemukan di SD berupa buku guru dan buku siswa yang di dalamnya memuat KI, KD, dan tujuan pembelajaran, rubrik penilaian, serta soal latihan atau evaluasi untuk mengetahui hasil pencapaian peserta didik. Adapun penyelesaian pada kasus 2. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kelompok kami gunakan yaitu ilustrasi 2, karena penilaian hasil belajar peserta didik dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian yang secara adil, objektif, dan edukatif. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yaitu ilustrasi 2. Hal ini relevan dengan kondisi saat ini, yang menggunakan kurikulum merdeka yang menekankan profil belajar Pancasila sehingga peserta didik tidak dilihat dari pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga dari sikapnya. Adapun penyelesaian pada kasus 3. Pertanyaan pertama,
Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering digunakan adalah ilustrasi satu, karena di era pendidikan paradigma baru tidak diwajibkan untuk berpedoman pada satu sumber belajar saja, melainkan adanya kebebasan baik guru maupun peserta didik untuk menggunakan sumber belajar. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok untuk sesuai pada peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok pada peserta didik kekinian yaitu ilustrasi satu, karena adanya gaya belajar peserta didik yang lebih suka menemukan literatur dalam bentuk apapun, seperti via online yang berbasis teknologi internet. Literatur via online ini lebih memudahkan diakses, lebih menarik, dan mendukung pengetahuan yang ingin diketahui peserta didik. Adapun penyelesaian pada kasus 4. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang sering kami gunakan adalah ilustrasi satu. Hal ini karena kami lebih sering memilih untuk membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Urutan tujuan pembelajaran yang memungkinkan kami untuk fokus pada topik yang paling relevan dengan kebutuhan belajar kami saat ini. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian yaitu ilustrasi satu. Peserta didik kekinian terbiasa dengan teknologi dan informasi yang cepat. Ilustrasi satu memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang lebih fleksibel dan efisien. Adapun penyelesaian pada kasus 5. Pertanyaan pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, satu atau dua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Menurut kelompok kami, ilustrasi yang lebih sering kami gunakan menggunakan ilustrasi satu, karena kami lebih sering menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar di antara banyak sumber lainnya. Selain itu, buku teks yang mudah diakses dan tersedia dalam berbagai format, seperti cetak dan digital. Pertanyaan kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi 2 lebih cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian, karena peserta didik kekinian memiliki akses ke berbagai sumber belajar. Ilustrasi 2 memungkinkan mereka untuk belajar dari berbagai sumber, termasuk media massa, media sosial, dan internet. Peserta didik kekinian terbiasa dengan teknologi dan informasi yang cepat. Ilustrasi 2 memungkinkan mereka untuk belajar dengan cara yang lebih interaktif dan eksploratif. Namun, ilustrasi satu juga dapat bermanfaat dalam berbagai situasi. Contohnya, ketika peserta didik perlu mempelajari suatu konsep dasar dengan cara yang terstruktur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, baik penulisan maupun pengucapan, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.